Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Dasar 2020 di acara Pertumbuhan Mikrobia. Bersama dengan saya Kezia dan Gartika, kami akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan mikrobia. Sebelumnya, tujuan dari praktikum ini adalah kita akan mengetahui fase-fase dari pertumbuhan mikrobia. Selain itu, kita akan mengetahui metode pengukuran yang tepat bagi pertumbuhan mikrobia. Bahan yang kita gunakan adalah Lactobacillus plantarum dan medium yang sudah disiapkan sebelumnya. Alat yang digunakan autoclave, Erlenmeyer, inkubator, dan spektrofotometer. Sebelum kita melanjutkan, lihat video berikut ini. Setelah alat dan bahan siap, hal yang pertama kita akan lakukan adalah sterilkan tabung yang kita akan gunakan, kemudian masukkan medium yang sudah disiapkan sebelumnya dengan takaran yang sudah ditentukan. Sterilkan kembali, tutup. Jangan lupa untuk sterilkan juga tabung medium yang tadi dipakai. Kita akan bersiap untuk inokulasi, memakai ose cincin, sterilkan sampai membara, dinginkan sebentar, lalu kita ambil kultur dari koloni utama. Buka, sterilkan, kemudian campurkan dengan medium yang sudah dituangkan ke dalam tabung atau Erlenmeyer. Sterilkan. Beri identitas. Kita inkubasi ke dalam inkubator yang sudah ditentukan suhunya dan kita bersiap untuk memeriksa optical density dengan spektrofotometer. Untuk mengukur jumlah bakteri di dalam medium yang kita punya, kita akan menggunakan cuvette. Cuvette berbentuk seperti ini, memiliki sisi yang jelas dan sisi yang lebih tidak jelas. Pertama-tama, kita harus setting blank ke spektrofotometer kita, atau kita harus mengecek apakah spektrofotometer yang kita gunakan sudah berada di posisi netral atau 0 atau blank dengan cara masukkan aquadisk ke dalam cuvette, kemudian cuvette dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Spektrofotometer sudah dalam posisi netral atau blank atau 0. Kemudian, hal yang sama kita lakukan dengan medium kita. Medium yang sudah berisi bakteri kita masukkan ke dalam cuvette, kemudian kita masukkan ke dalam spektrofotometer dengan lambda tertentu. Kemudian diketahui berapa absorbansinya. Demikian cara menggunakan spektrofotometer. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan setelah berikut ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertumbuhan mikrobia. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenai apa itu pertumbuhan mikrobia. Mikrobia adalah organisme yang bersifat mikroskopis atau ukurannya sangat kecil. Yang kedua, mikrobia adalah organisme yang bersifat uniseluler atau multiseluler. Uniseluler adalah organisme bersel tunggal dan multiseluler adalah organisme bersel lebih dari satu atau jamak. Nah, contoh dari mikrobia yaitu yang pertama ada bakteri, yang kedua ada jamur, yang ketiga ada virus, dan yang keempat ada ragi. Contoh bakteri yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri Lactobacillus plantarum adalah bakteri yang termasuk dalam bakteri gram positif, termasuk dalam bakteri asam laktat, bersifat probiotik, dan faktor pertumbuhannya ada suhu, pH, dan nutrien. Bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki dinding peptidoglikan yang tebal, termasuk dalam bakteri asam laktat, di mana bakteri ini dapat menghasilkan asam laktat ketika dalam proses fermentasi, bersifat probiotik yang sangat bermanfaat bagi ternak, di mana dikategorikan dapat bersifat probiotik karena bakteri Lactobacillus plantarum ini dapat bertahan dalam suasana asam
pada lambung dan dapat bertahan dalam larutan empedu. Selanjutnya faktor pertumbuhannya ada suhu, ada pH, ada nutrien. Suhu optimal yaitu 39 derajat Celcius dan pH optimal 6,8, sedangkan nutrien ini adalah nutrien yang terkandung di dalam medium pertumbuhan. Untuk medium pertumbuhan ini terdapat beberapa komposisi reagen. Yang pertama ada NH4 2 kali SO4 sejumlah 0,1 gram, lalu ada MgSO4 7H2O 0,01 gram, NaCl 0,2 gram, K2HPO4 0,7 gram, yeast extract 0,5 gram, aquades 100 ml, dan glukosa 1 gram. Untuk NH4 2 kali SO4, MgSO4 7H2O, dan NaCl ini berfungsi sebagai sumber mineral. Lalu K2HPO4 berfungsi sebagai buffer, yeast extract berfungsi sebagai sumber protein, aquades berfungsi sebagai pelarut, dan glukosa berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah fase-fase pertumbuhan mikrobia. Ini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase dead. Fase lag seperti ini grafiknya, lalu fase eksponensial atau fase log, fase stasioner, dan kemudian fase kematian atau fase dead. Untuk fase-fase pertumbuhan mikrobia lebih lanjutnya yaitu fase lag atau di mana mikrobia masih mengalami adaptasi dengan lingkungannya, di mana medium baru yang baru ditempati oleh mikrobia, sehingga mikrobia akan melakukan adaptasi lingkungan. Lalu yang kedua, terjadi peningkatan ukuran sel. Dan yang ketiga, sel belum membelah. Jadi belum terjadi pembelahan pada mikrobia tersebut. Yang kedua adalah fase log, di mana sel membelah dengan cepat yang mengakibatkan terjadinya lonjakan jumlah mikrobia. Fase yang ketiga yaitu fase stasioner, di mana terjadi keseimbangan jumlah antara mikrobia yang membelah dan mikrobia yang mati. Pada fase ini mulai dihasilkan metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini bersifat toksik dan atau beracun bagi mikrobia itu sendiri. Selanjutnya, kadar nutrien mulai menurun. Jadi kadar nutrien pada medium ini mulai menurun karena sudah banyak digunakan pada fase-fase log atau fase-fase sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah fase dead atau fase kematian, di mana fase kematian ini kadar nutrien yang terkandung dalam medium ini tinggal sedikit atau jumlahnya sedikit, lalu terjadi persaingan dalam mendapatkan nutrien dalam medium, terjadi akumulasi berlebihan metabolit sekunder yang bersifat toksik, lalu mikrobia lebih banyak yang mati daripada mikrobia yang membelah. Akibatnya akan terjadi penurunan jumlah mikrobia. Lebih jelasnya akan saya ulas kembali untuk fase lag, di mana bakteri Lactobacillus plantarum ini masih mengalami adaptasi terhadap lingkungan medium yang baru. Lalu fase eksponensial ini terjadi pembelahan sel, maka meningkatkan atau terjadi peningkatan jumlah bakteri mikrobia Lactobacillus plantarum tersebut. Lalu fase selanjutnya, fase stasioner, di mana jumlah bakteri yang mati dan jumlah bakteri yang membelah itu mengalami kesamaan jumlah, terjadi akumulasi metabolit sekunder, kemudian kadar nutrien sudah menurun. Terjadi akumulasi metabolit sekunder yang berlebih, kadar nutrien yang menurun, maka menyebabkan banyak materi yang mati, sehingga jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan mikrobia yang membelah. Oleh karena itu terjadi penurunan mikrobia. Selanjutnya adalah metode pengukuran mikrobia. Metode pengukuran mikrobia yang digunakan pada saat praktikum yaitu mengukur optical density atau yang biasa disingkat dengan OD, di mana ini adalah tingkat kekeruhan dari medium cair yang digunakan dalam pertumbuhan mikrobia. Optical density diukur dengan panjang gelombang 660 nanometer, lalu alat yang digunakan yaitu spektrofotometer. Nah, prinsip dari spektrofotometer ini yaitu mengukur sinar yang melewati medium cair dan mengetahui konsentrasi mikrobia dalam medium cair tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti akan
ada sedikit ilustrasi di bagian akhir. Selanjutnya ini adalah tata cara atau langkah-langkah dalam acara praktikum pertumbuhan mikrobia. Jadi sebelumnya kita akan membuat medium. Pembuatan medium dilakukan dengan mencampurkan komposisi medium pada slide sebelumnya. Nah, ini akan dilakukan pembuatan medium dengan metode aseptis. Lalu selanjutnya ada inokulasi bakteri atau penanaman bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus plantarum tersebut. Ini pada medium yang sudah kita buat dengan cara aseptis pula. Lalu kemudian inokulasi bakteri yang sudah jadi tersebut akan disimpan di dalam oven. Fungsi dari pengovenan 39 derajat Celcius ini yaitu untuk mempertahankan suhu optimum dari bakteri Lactobacillus plantarum ini dapat tumbuh optimum. Selanjutnya, sampel diambil kemudian dipindahkan ke dalam kuvet. Nah, dinding luar kuvet ini akan dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan dibaca absorbansinya. Jadi di alat spektrofotometer ini terdapat panel yang akan menunjukkan besaran absorbansi yang didapatkan. Kemudian hasil absorbansi tersebut dimasukkan ke dalam rumus grafik untuk mendapatkan grafik pertumbuhannya. Ini adalah sedikit ilustrasi mengenai cara kerja atau prinsip kerja alat spektrofotometer. Jadi, sinar 660 nanometer dengan panjang gelombang 660 nanometer tersebut akan menuju atau menembus dinding kuvet. Tabung ini adalah kuvet. Lalu kemudian sinar tersebut akan diteruskan menuju sensor cahaya. Bakteri yang terdapat di dalam kuvet atau yang terdapat di dalam inokulasi bakteri yang terdapat di dalam kuvet ini akan menghalangi cahaya yang dapat masuk, sehingga ketika sensor akan mendeteksi, otomatis pada alat tersebut akan tertera absorbansi misalnya 0,12. Lalu selanjutnya pada kuvet yang lain atau kuvet yang kedua, apabila terdapat tambahan bakteri, maka sinar ini akan ditutupi oleh bakteri tersebut dan spektrofotometer akan menunjukkan hasil absorbansi misalnya 0,23. Lalu pada tabung yang ketiga dengan jumlah mikrobia yang semakin bertambah, maka sinar yang diteruskan ini akan semakin sedikit dan hasil absorbansi yang didapatkan pada panel spektrofotometer misalnya 0,44. Jadi semakin banyak jumlah mikrobia yang terdapat di dalam medium atau semakin banyak inokulasi bakteri, semakin keruh pula larutan di dalam kuvet ini, sehingga absorbansi yang dihasilkan akan semakin besar. Sehingga apabila ditarik kesimpulan bahwa hasil ini berbanding lurus, apabila jumlah mikrobianya lebih besar, maka larutannya akan lebih keruh sehingga absorbansinya akan lebih besar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Selamat siang. Demikian praktikum mikrobiologi dasar 2020 di acara pertumbuhan mikrobia. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih.